Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Selamat menempuh kehidupan yang baru. Selamat menjadi manusia baru. Sesudah Paskah kita tidak lagi sama seperti kemarin-kemarin. Karena sesudah Paskah kita hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan ringan, penuh harapan. Mengapa? Karena hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh ketakutan, oleh derita, dan oleh maut. Pengalaman Paskah menunjukkan dan membuktikan dengan sangat jelas bahwa derita dan kematian bukan peristiwa yang negatif, melainkan positif. Derita dan kematian justru membawa kehidupan yang lebih sempurna, yang tidak lagi mengenal kekhawatiran. Sebuah kenyataan bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, dan itu sudah cukup. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi yang lain. Dan karena Tuhan yang sudah mencintai kita sampai sebesar itu, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Dosa? Tidak juga. Justru dosa yang mendatangkan Sang Penyelamat. Kematian? Tidak juga. Justru salib itu yang membawa kehidupan. Maka saudara-saudari yang terkasih, hidup sesudah kebangkitan, hidup sesudah pengalaman Paskah adalah hidup baru yang sungguh-sungguh bebas, yang sungguh-sungguh penuh harapan, penuh kedamaian. Hidup yang tanpa dibayang-bayangi oleh derita dan maut. Dan karena itu sudah bukan saatnya lagi kita mencari. Sekarang justru saatnya kita sudah memberi. Menjadi cahaya, memancarkan kedamaian, mempengaruhi peristiwa-peristiwa dengan harapan, dengan damai. Karena kita sudah menemukan sang hidup itu di dalam diri kita sendiri. Sehingga sudah bukan saatnya lagi khawatir akan apapun juga. Bukan lagi sekarang hidup mencari sesuatu supaya damai, supaya tenang. Terbalik, kita sudah mengalami kedamaian, ketenangan, kesempurnaan kehidupan, dan kemudian menjadi terang, menjadi pembawa harapan, menjadi pembawa damai. Justru pengalaman-pengalaman yang kemudian diwarnai oleh pergulatan batin dalam peristiwa Paskah. Sehingga kita tidak lagi mencari dan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi justru mewarnai, membawa kedamaian. Dan itulah kesaksian. Kita hidup dalam kedamaian bersama Tuhan dan kemudian mengalir, mewarnai kehidupan yang ada di sekitar kita. Sehingga saatnya sekarang pergi dan menjadi utusan untuk membawa cahaya, membawa kedamaian, membawa harapan. Sudah tidak zamannya lagi. Sudah bukan saatnya lagi kita merasa kekurangan, merasa khawatir, merasa gelisah, merasa kurang tenang. Sudah bukan saatnya. Sekarang saatnya justru saya memancarkan kedamaian yang mengalir dari dalam, dari pengalaman Paskah. Dicintai begitu besar, diampuni sedemikian murah hati oleh Tuhan, dan kemudian mengatakan cukup. Dan memancarkan semuanya itu secara alami kepada semuanya. Sehingga dengan sendirinya kehidupan di sekitar kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah terutama kedamaian, sukacita, dan persaudaraan. Dan disitulah kita diutus menjadi pewarta, menjadi terang yang menerangi peristiwa dan pengalaman yang kita alami. Bukan lagi yang di luar kita yang menentukan apa yang terjadi di dalam,
Sebaliknya, pengalaman batin, mengalami kebangkitan itulah yang mewarnai pengalaman kita di sekitar kita. Dan karena itu hidup kita jauh lebih tenang, lebih stabil. Tidak seperti roller coaster yang sangat ditentukan oleh orang lain dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Kita tidak lagi menjadi gelisah akan apa yang terjadi, tetapi apa yang terjadi, positif maupun negatif, kita bisa membawanya ke dalam kedamaian, ke dalam pengharapan. Karena baik suka maupun duka yang terjadi di dalam hidup kita akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman kebangkitan selama pekan suci ini. Maka tidak lagi orang lain yang menentukan, yang membuat kita senang atau tidak senang. Peristiwa yang kita harapkan yang membuat kita kemudian merasa nyaman atau tidak. Melainkan justru apapun yang terjadi di sekitar kita, kita bisa membawa damai. Jika terjadi perselisihan, saya membawa kerukunan. Bila terjadi keputusasaan, saya membawa harapan. Bila terjadi kebencian, saya membawa cinta kasih. Saatnya sekarang saya menjadi sumber. Saatnya saya menjadi terang. Karena saya sudah bersatu dengan sang sumber itu sendiri. Sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber cahaya. Di dalam keheningan kita bisa menemukan dan menyadari kedamaian itu. Dan kemudian dengan sendirinya mengalir, memancarkan kedamaian, sukacita dan pengharapan. Awalnya memang tidak mudah, tetapi pelan-pelan kemudian menyadari bahwa sebetulnya saya adalah damai itu sendiri. Saya adalah kasih itu sendiri. Karena di dalam perjalanan batin mengalami kebangkitan bersama Tuhan, saya menemukan bahwa saya dicintai begitu besar. Ego runtuh, yang ada adalah Tuhan yang sepenuhnya mengasihi saya. Saya yang bersatu dengan Tuhan yang selalu bersama dan menemani saya. Dan karena kemudian damai dan sukacita itu mengalir, memancar, menerangi setiap peristiwa yang kita alami setiap hari. Dan disitulah kita menjadi sumber. Hidup dalam pengharapan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kedamaian. Apapun yang terjadi kemudian tidak menjadi masalah, karena saya tetap bisa menjadi sumber cahaya, sumber yang membawa kedamaian dan kehidupan. Dan daya hidup itu ada di dalam diri kita dan terus bertumbuh. Karena Tuhan sendiri pada dasarnya yang mengerjakan semuanya. Bukan kita. Kita hanya menyadari dan terbuka, mengamini dan kemudian bersyukur. Maka mari kita hidup dengan penuh syukur, hidup dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Karena itulah jati diri kita. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan menyerahkan segalanya supaya kita bersatu dengan Dia, Sang kedamaian, Sang hidup, dan Sang cahaya. Sehingga kita bisa membawa harapan kepada dunia ini. Kabar baik yang terbesar adalah ketika saya sadar bahwa Tuhan ada di dalam diri saya, mencintai saya apa adanya, dan sungguh-sungguh memberikan kedamaian. Sehingga saya bisa menjadi sumber yang pada gilirannya membawa kabar gembira, terang dan cahaya, kedamaian kepada dunia di sekitar saya. Maka saudara-saudari terkasih, jangan khawatir akan apapun juga, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan begitu mencintai kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.